Saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita, sebelum kita beraktivitas satu hari ini, mari untuk memberi diri kepada firman Tuhan untuk hari ini, di hari Kamis yang manis. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 8 April 2021, tertulis pada surat pertama dari Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, yaitu 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangka kala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku seiman yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, masih adakah orang Kristen yang masih sulit, bahkan tidak percaya akan kebangkitan orang mati? Padahal setiap minggu kita mengaku iman kepercayaan kita. Dalam iman kepercayaan kita, di akhir pasal kedua dikatakan, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Demikian pula pada akhir pasal ketiga dari pengakuan iman kita yang mengatakan kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Dengan pengakuan iman itu, kita percaya atau kita mengaku dengan iman kita bahwa kebangkitan daging atau kebangkitan tubuh orang mati benar-benar akan terjadi pada akhir zaman atau pada akhir perjalanan dunia ini. Nats renungan harian kita di hari ini juga bersaksi tentang terjadinya kebangkitan dari kematian. Firman Tuhan hari ini sangat mendetail menyatakan tentang kebangkitan dari kematian itu. Dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi. Artinya, di hari penghakiman yang terakhir, nanti Tuhan akan memberikan sebuah tanda atau aba-aba kepada kita. Dengan tanda inilah saat kebangkitan itu akan terjadi. Apa bentuk tanda-tanda atau aba-aba itu? Tanda pertama, pada saat atau waktu penghulu malaikat atau pemimpin dari para malaikat Tuhan membuat sebuah seruan, maka para malaikat atau seluruh malaikat Tuhan pun masing-masing meniup atau membunyikan sangkakala Allah, atau masing-masing membunyikan trompet Tuhan Allah. Itulah bentuk dari tanda-tanda atau aba-aba pertama tersebut. Tanda atau aba-aba kedua dikatakan, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Tuhan Yesus yang pernah datang ke dunia ini sebagai manusia dengan lahir di kandang domba Bethlehem
dalam kehinaan. Kini pada hari penghakiman, Dia datang kembali ke dunia ini sebagai kedatangannya yang terakhir dalam kemuliaannya, dalam kemaha-agungannya, dalam kemahakuasaannya, dan dalam kemaha-perkasaannya. Lalu terjadilah sebuah peristiwa yang sangat spektakuler, yaitu kebangkitan manusia dari kematian. Dikatakan, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ada sebuah jaminan bagi orang beriman yang mati dalam Kristus. Jaminan itu adalah mereka akan lebih dahulu bangkit dari kematian untuk menerima kehidupan yang kekal dan abadi. Itulah keistimewaan orang beriman yang hidup di dalam Kristus dan mati juga di dalam Kristus. Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita, hidup orang beriman bukan berakhir pada kematian, tetapi orang beriman untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal adalah jalan melalui kematian. Sebagai jalan orang beriman untuk masuk ke dalam kehidupan yang kekal, memang melalui sebuah kematian. Jadi kematian bagi orang percaya adalah memasuki kehidupan yang kekal. Karena kita juga nanti akan dibangkitkan sebagaimana Kristus bangkit dari kematian. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang baik, yang kami sapa di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kini kami datang menghampiri hadirat-Mu, ya Bapa, mensyukuri segala berkat yang telah kami terima pribadi lepas pribadi. Kami juga memohon kiranya belas kasihan Tuhan tetap menaungi kehidupan kami. Kami juga mensyukuri firman-Mu yang telah menyapa kami saat ini. Biarlah firman-Mu hari ini menambah iman kepercayaan kami tentang kebangkitan orang beriman dari kematian, yang menyatakan bahwa kami pun akan bangkit dari kematian. Tuhan Allah Bapa Surgawi, tanamkan Tuhan firman dalam hati kami, agar kami menjadi orang yang meyakini dan menghidupi firman. Berkati kami melalui curahan rezeki ke dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, lewat pekerjaan kami, karya kami, dan aktivitas kami masing-masing. Naungi kami dengan kasih setia melalui pemulihan dan penyembuhan terhadap saudara kami yang sedang sakit dan yang dirawat inap di rumah sakit. Biarlah Tuhan juga menolong saudara kami, korban bencana, malapetaka, dan mara bahaya di seluruh penjuru negeri ini, agar mereka mengerti bahwa rencana Tuhan akan indah pada waktu. Hiburkan Tuhan saudara kami yang berduka, agar mereka memperoleh penghiburan yang sejati dari Tuhan. Naungi hidup kami dengan kasih setia Tuhan Allah saja. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami
Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semua. Amin. Shalom.